Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan kelapangan, serta kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah dan beramal soleh sesuai dengan aturannya yang terdapat dalam Al-Quran dan contoh serta teladan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah agar harta berlimpah dan ibadah berkah. Ada 5 syarat agar harta berlimpah dan ibadah berkah. Syarat yang pertama agar harta berlimpah dan ibadah berkah adalah ditegakkannya supremasi hukum. Selama supremasi hukum belum ditegakkan, sebelum ada hakim yang adil, maka selama itu tidak akan berlimpah harta dan kemudian ibadah diberkati oleh Allah SWT. Jadi syarat yang pertama adalah hakim adil. Kemudian supremasi hukum ditegakkan. Selama ada kedzaliman, kecurangan, maka tidak mungkin harta diberkati oleh Allah SWT. Demikian pula ibadah. Dan ini dijadikan sumpah oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, ya, demi Allah zat yang diriku ada dalam genggaman tangannya, hampir turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ya, hakim yang adil. Ya. Kemudian syarat kedua agar harta berlimpah dan ibadah berkah adalah jika sudah tidak ada lagi yang melakukan kesyirikan. Jadi semua orang mentauhidkan Allah dalam ibadah. Selama ada berbagai macam bentuk kesyirikan, maka selama itu mustahil harta akan berlimpah dan ibadah akan diberkati oleh Allah SWT. Sebab Nabi Isa AS ketika diturunkan oleh Allah ke dunia ini, maka di samping dia menjadi hakim yang adil, juga adalah menghancurkan salib sebagai simbol kesyirikan. Ya. Jadi semua salib, ya, atau hal-hal yang dijadikan, ya, media kesyirikan itu oleh Isa alaihissalam dihancurkan semuanya. Ya. Ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 340-48 dan Muslim nomor 155 dari Abu Hurairah. Jadi kalau mau rezeki berlimpah, kemudian ibadah berkah, pertama hukum ditegakkan oleh hakim yang adil. Yang kedua adalah segala bentuk kesyirikan itu dimusnahkan atau dibersihkan. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga agar harta berlimpah dan ibadah berkah adalah jika sudah tidak ada lagi yang makan makanan yang diharamkan. Sekarang susah untuk mencari makan yang halal. Ya, di mana-mana kita dikepung oleh makan makanan yang haram, kalaupun tidak haram syubhat. Ya, orang dibikin bingung ini haram atau halal. Nah nanti ya, harta akan berlimpah, ibadah akan berkah kalau sudah tidak ada lagi orang yang makan makanan yang haram. Sebab makanan yang haram itu ada kaitannya dengan doa. Ya, doa kita tidak akan dikabul oleh Allah kalau makan yang dimakan adalah makanan yang haram. Minuman yang diminum adalah minuman yang haram. Pakaian yang dipakai adalah pakaian yang haram. Ya, wa yaqilu al-khinzir. Ya. Jadi wa yaqtulu al-khinzir. Jadi Nabi Isa ketika turun ke dunia ini tidak hanya menjadi hakim yang adil, tidak hanya menghancurkan salib, tapi juga membunuh babi. Ini simbol. Kalau mau harta berlimpah, kemudian ibadah berkah, maka jangan dekati, jangan konsumsi yang namanya makanan yang haram. Kemudian syarat keempat agar harta berlimpah dan ibadah berkah adalah jika pemerintah sudah tidak memungut pajak lagi pada rakyatnya.
Sekarang tambah tahun, tambah presiden, tambah lama merdeka, ya, pajak tambah tinggi, ya, pajak tambah membengkak. Jadi kalau rakyat di suatu tempat oleh pemerintahnya dipunguti pajak, maka tidak mungkin harta akan berlimpah dan ibadah berkah. Jadi harusnya yang dipajak itu bukan pribumi, yang dipajak itu bukan warga negara, yang dipajak itu orang asing yang tinggal di Indonesia. Tapi yang terjadi yang dipajak dari berbagai macam sektor adalah justru pribumi. Ini ya yang disabdakan oleh Rasul, diawali dengan sumpah demi Allah SWT. Jadi wa ya'dhul jizya. Jadi Nabi Isa diturunkan oleh Allah SWT di antaranya untuk menghapus segala macam bentuk pajak. Ya. Ini hadisnya sama, riwayat Bukhari dan Muslim dengan nomor yang sama. Kemudian syarat kelima agar harta berlimpah dan ibadah berkah adalah jika semua orang sangat semangat berzakat, sangat semangat berinfak, dan sangat semangat bersedekah. Ya. Jadi selama malas berzakat, selama malas berinfak, selama malas bersedekah, tidak mungkin harta berlimpah dan tidak mungkin ibadah berkah. Karena ternyata sholat saja digandingkan dengan zakat. Jadi zakat dan sholat itu satu paket. Orang yang zakat itu dia adalah orang yang sholat, dan orang yang sholat itu dialah orang yang zakat. Jadi zakat dan sholat kalau sudah ditegakkan, insya Allah harta berlimpah dan kemudian ibadah berkah. Dan ini juga ada kaitannya. Kenapa Nabi Isa diturunkan pada akhir zaman? Wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahad. Ya, ketika pajak dihapus, kesyirikan dihancurkan, dimusnahkan, dibersihkan, ya, hukum ditegakkan, ya, makanan-makanan yang haram dijauhkan, maka kata Allah, kata Rasul Nabi Muhammad SAW, wa yafidul mal, yang namanya kekayaan waktu itu, harta waktu itu akan berlimpah ruah, hatta la yaqbalahu ahad. Sampai ketika semua berharta dengan berlimpah, tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat, infak, dan sedekah. Kenapa? Makmur semua, subur semua, kaya semua. Ya. Nah saat itu hidup subur dan makmur, gemah limpah loh jinawi, sehingga tidak ada lagi mustahik zakat, tidak ada lagi infak, dan tidak ada lagi sedekah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika orang keluar meninggalkan rumahnya tidak ada yang dikunci. Rumahnya terbuka semua, tapi tidak ada pencuri, tidak ada maling. Ya apalagi koruptor, maling saja tidak ada. Kenapa? Karena waktu itu susah mencari orang yang mau menerima zakat, infak, dan sedekah. Apalagi sampai kemudian ya mengambil harta yang bukan miliknya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, maka jika kelima syarat itu sudah terpenuhi, insya Allah harta akan berlimpah, ibadah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta takuna as-sajdah al-wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Ya, sampai kemudian satu kali sujud itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena sujudnya mantap, ibadahnya mantap, sholatnya khusyuk, ya luar biasa. Sekarang masih asal-asalan, masih malas-malasan, masih amatiran, masih fokus dengan dunia, dengan kekayaan. Waktu itu sudah berlimpah, orang sudah tidak tertarik lagi dengan yang namanya banyak duit. Orang sudah tidak kurang untuk ingin mendapatkan banyak duit. Kenapa? Karena sudah banyak, ya. Yang dia fokuskan adalah ibadah kepada Allah. Orang sudah tidak mau lagi menerima zakat, infak, dan sedekah. Akhirnya dia fokus kepada ibadah. Di antaranya adalah sujud, ya, salat, ya. Nah, kemudian la yaqu ahadun min ahliyal kitab ba'da nuzuli Isa alaihissalam fi akhir zaman. Sampai kemudian tidak ada lagi ahli kitab.
tidak ada lagi Nasrani, tidak ada lagi Yahudi, semuanya masuk Islam. Masuk Islam semuanya. Ya, ketika Nabi Isa kemudian di akhir zaman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqul Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah berkata, waqra'u in syi'tum. Kalau tidak percaya, dalam Al-Qur'an juga ada keterangannya. Wa inna min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Ya, ini Al-Qur'an nih, ya, berbicara tentang masa depan, dan nanti sesungguhnya ahli kitab itu tidak akan ada yang tersisa kecuali semuanya beriman sebelum matinya, ya, masuk Islam. Dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas keislaman mereka. Ini surat apa? Surat An-Nisa ayat 159. Hadisnya riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka pada waktu itu al-adli wa azimid zulmi, keadilan benar-benar ditegakkan, dan kemudian tidak ada kezaliman, tidak ada kecurangan, tidak ada kebohongan, tidak ada khianat, tidak ada tipu menipu. Wa tukhrijul arda kunuzaha, sampai bumi dengan izin Allah, dengan perintah Allah mengeluarkan simpanan kekayaannya, tidak perlu digali atau ditambang. Kalau sekarang harus digali, harus ditambang. Tapi nanti bumi akan mengeluarkan semua simpanannya yang berupa kekayaan. Minyak akan keluar, ya, nikel akan keluar, emas akan keluar. Nanti sampai kemudian tadi, ya, manusia itu betul-betul berlimpah yang namanya harta kekayaan. Kemudian wa taqillu arghabat fi tina ilmal. Waktu itu keinginan terhadap harta berkurang. Kalau sekarang orang sampai lupa itu beribadah kepada Allah, sholat atau ngaji. Kenapa harta? Nanti sudah tidak tertarik lagi dengan yang namanya harta. Ya, kenapa? Ya, la ilmihim bi qurbisa. Karena mereka tahu waktu itu kiamat sudah dekat. Hatta takun as-sajdah khairan minad dunya wa ma fiha. Sampai sujud saja waktu itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekarang untuk sujud susah, untuk sholat susah, karena masih terpengaruh oleh yang namanya dunia. Li'annahum hina idzin la yataqarrabuna ilallah ya illa bil ibadat. Karena dengan begitu mereka tidak akan mendekatkan diri kepada Allah kecuali melalui ibadah. La bitasadduq bil mal, tidak dalam bentuk sedekah dengan harta. Al-millah wahidah, waktu itu agama sudah tinggal satu. Sudah tidak ada lagi agama-agama yang lain kecuali agama Islam. Wahya millatul Islam. Melalui hadis ini Rasul menyampaikan kabar baik atau berita gembira kepada umatnya tentang berlangsung dan kedaulatan Islam dan umat Islam di bumi. Ya. Semoga